Bab 101. Apa kabar? Di gunung belakang geng pengebom, Ye Bei berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Melaporkan kepada Patriark, segala sesuatunya tidak berjalan mulus dengan kehadiran Lu Qingshan. Di belakangnya, seorang tetua mengerutkan kening dan berkata, Ye Bei menyipitkan pupil matanya dan berkata dengan suara yang dalam, jika aku tidak salah, Lu Qingshan seharusnya sudah mengetahui niatku, bahkan kotak Huazi ini pun dia kembalikan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Patriark? Sang tetua mengerutkan kening dan bertanya, dan apakah orang itu benar-benar menakutkan seperti yang kamu katakan? Menakutkan. Ye Bei tersenyum pahit, seakan teringat kembali pada hari itu, ekspresinya berkedut sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, kata menakutkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Sayangnya, sepanjang hidupku, Ye Bei, aku selalu berhati-hati dalam bertindak. Namun, aku tidak pernah menyangka akan melakukan kesalahan seperti itu. Menyesali apa yang telah kumulai, jadi, berapa tingkat kekuatannya? Tetua itu menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan cemas. Setidaknya seorang kaisar bela diri, atau bahkan, seorang abadi. Jantung tetua itu berdebar kencang. Setelah tenang, dia dengan cepat dan penuh hormat berkata, Patriark, aku mengerti niat baikmu sekarang. Tapi apa yang harus kita lakukan terhadap Zhu Qingshan tua yang keras kepala itu? Teruslah suruh Little Zhu dan Little Yu mengerahkan segenap tenaga untuk menyerang Qingshan dengan teknik pesona mereka, Ye Bei memberi instruksi dengan sungguh-sungguh. Tetapi Qingshan tetaplah seorang raja bela diri. Meskipun memang benar dia menyukai itu, saya khawatir itu masih belum optimis. Tetua itu berkata dengan serius. Jangan khawatir, bahkan jika kita tidak dapat menyerang Qingshan, bukankah sekte Qingshan masih memiliki orang lain? Ye Bei mengangkat sudut mulutnya dan berkata, seperti para tetua itu, dan pemimpin sekte Zuyun. Patriark benar, tetua itu mengangguk dan berkata, hanya saja, Zuyun mereka tampaknya memiliki selera yang agak berat. Pada titik ini, bahkan Ye Bei pun mengangguk setuju, benar. Tapi seberat apapun, kita tetap harus memuaskannya. Sepertinya aku harus mengirim adik perempuanku sendiri. Saya mengerti, Patriark. Sang tetua menyapu dan menghilang. Tak lama kemudian, 2 hari berlalu. Ye Bei merasa seperti berjalan di atas es tipis, hidup dalam ketakutan ketika orang itu mungkin datang mengetuk. Sialan Ye Bei. Pada saat ini, Zhu Qingshan tua mengumpat sepanjang perjalanan saat dia terbang. Beberapa hari terakhir ini benar-benar menyiksanya sampai-sampai dia berharap dia mati saja. Kedua wanita dari geng bom itu bagaikan belatung dalam tulangnya, melekat erat padanya, tidak bisa dimarahi atau diusir. Kau bilang pukul mereka. Lagi pula, sekte Qingshan masih punya banyak orang di sini. Kedua wanita itu tampaknya tidak memiliki status rendah di geng pengebom. Jika dia benar-benar bergerak, keadaan pasti akan memburuk. Jadi pada titik ini, dia benar-benar tidak tahan lagi dan memutuskan untuk menemui Ye Bei untuk memperjelas semuanya. Ye Bei, berhentilah bersembunyi. Aku tahu kau bersembunyi di gunung belakang ini. Keluarlah dari sini. Dalam kemarahannya yang amat besar, Zhu Qingshan tua tidak peduli apakah Ye Bei adalah seorang ahli martial emperor, dan langsung memarahinya. Batuk-batuk, saudara, ada apa denganmu? Ekspresi Ye Bei tampak canggung saat dia muncul dan berkata, bagus sekali, Ye Bei, bertanya apa yang sedang terjadi. Kau pikir aku tidak tahu rencana apa yang sedang kau lakukan? Zhu Qingshan tua berkata dengan marah, biar aku tanya, apakah kau telah menyinggung seniormu, ingin menyeretku ke kapal bajak lautmu? Kakak, aku tidak menyangka kau bisa melihatku. Ye Bei mengusap hidungnya sambil tersenyum penuh arti dan berkata, tapi jangan membuatnya terdengar tidak menyenangkan. Aku hanya ingin kau mengucapkan beberapa kata yang baik untukku di depan senior itu. Apapun kata-kata baik atau buruknya, aku tidak akan menyinggung senior itu demi dirimu. Zhu Qingshan tua berkata dengan marah, wajahnya memerah, aku akan menjelaskannya, bunuh aku jika kau mau, tetapi jangan berpikir kau bisa membuatku tunduk. Sekte Qingshan-ku tidak akan pernah bergaul dengan orang-orang seperti geng pengebommu. Kakak, kamu ini. Ye Bei mengusap hidungnya dengan penuh arti dan berkata, aku khawatir kamu tidak punya pilihan. Jika kamu tidak menyerah, akan selalu ada seseorang dari sekte Qingshan yang melakukannya. Apa maksudmu? Zhu Qingshan tua melotot. Kakak ipar, keluarlah.
Ye Bei memanggil dengan malas. Kakak ipar. Kakak ipar siapa? Pak tua Zhu Qingshan membelalakkan matanya ketika, dengan rasa tidak percaya, Zhu Yun berjalan keluar dengan malu-malu, diikuti oleh seorang wanita yang tingginya lebih dari 8 kaki dan beratnya lebih dari 300 pon, bersandar nyaman di bahu Zhu Yun. Kau, apa yang terjadi di sini? Pak tua Zhu Qingshan melotot dan bertanya dengan cepat. Zhu Yun menundukkan kepalanya, wajahnya penuh permintaan maaf, dan berkata, Tuan, maaf, saya. Biar aku bantu kakak iparku menjelaskan karena dia terlalu malu, kata Ye Bei sambil tersenyum. Kadang takdir datang dan kita tidak bisa menghentikannya. Beberapa hari ini kakakku Zhu Yun berada di sekte kami, dia beruntung bisa bertemu dengan kakak perempuanku, dan percikan cinta pun segera menyala di antara mereka. Jadi sekarang, sekte Qingshan dan geng pengebom sudah menjadi saudara ipar. Apa? Mendengar ini, Zhu Qingshan tua hampir muntah darah karena marah. Dia menunjuk Zhu Yun dengan marah dan berteriak, Kau, sia-sia kau menjadi pemimpin sekte Qingshanku. Kau benar-benar tidak berguna sampai-sampai terperangkap oleh ini. Saat berbicara, si tua Zhu Qingshan tanpa sengaja melirik ke arah adik Ye Bei, lalu langsung menutup matanya. Benar-benar tidak tertahankan untuk melihatnya. Sakit mata. Bab 102. Ye Bei, kau sungguh hina. Patriark Qingshan mengumpat dengan marah. Hei, saudaraku, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Demi langit dan bumi, mereka bersatu sepenuhnya karena cinta. Ye Bei segera mengangkat telapak tangannya, wajahnya penuh ketulusan saat dia berkata, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu. Guru, kita benar-benar bersatu karena cinta. Diam. Patriark Qingshan berteriak tak terkendali, sangat marah. Urat-urat di dahinya tampak menonjol. Zhu Yun menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Melihat ini, Ye Bei segera berkata, saudaraku, aku tahu ini cukup tiba-tiba, tetapi lebih baik menghancurkan kuil daripada menghancurkan pernikahan. Kedua keluarga kita menjadi mertua adalah hal yang luar biasa. Anda benar, Guru. Saya juga merasakan hal yang sama. Meskipun kita pernah mengalami beberapa konflik kecil sebelumnya, geng agung telah menunjukkan penyesalan yang sebenarnya. Mengubah pedang menjadi mata bajak dan menambah mertua, bukankah itu lebih baik? Zhu Yun menimpali, bukan hanya saya. Banyak murid dan tetua Qingshan juga telah menemukan orang yang ditakdirkan untuk mereka. Apa yang kamu tahu? Patriark Qingshan berteriak keras sambil melotot ke arah Ye Bei. Jadi ternyata seluruh sekte Qingshan miliknya telah jatuh di bawah artileri berlapis gula milik Ye Bei, hanya menyisakan dirinya sendiri yang bertahan dengan keras kepala. Ye Bei ini benar-benar punya keterampilan. Namun saat ini, meskipun dia adalah seorang patriark, dia tidak berdaya. Dia dapat mengalahkan romansa Zhu Yun, tetapi bagaimana dengan yang lainnya? Sekarang hati semua orang di Qingshan condong ke arah geng agung. Jika dia menyabotase keadaan, dia tidak hanya akan gagal memenangkan hati mereka, dia juga akan kehilangan muka. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan muram dan mendesah dalam hati. Kapal bajak laut ini, telah dia naiki. Saudaraku, karena keadaan sudah seperti ini, jangan murung. Karena kita tidak bisa menghentikan apa yang terjadi, mengapa kita tidak menerimanya saja? Bagaimana menurutmu? Ye Bei berjalan mendekat sambil tersenyum, mengangkat alisnya ke arah Patriark Qingshan. Dengan lambaian tangannya, dua wanita mendekati Patriark Qingshan. Besar, Patriark Qingshan hanya bisa pasrah pada hal itu. Karena dia tidak bisa mengubah keadaan, dia hanya bisa menerimanya secara pasif. Terganggu oleh ejekan kedua wanita itu, Patriark Qingshan berkata dengan muram, kita bicarakan nanti saja. Patriark tua ini perlu bermeditasi sendiri selama sehari dulu. Ketika ia berdiri, ia berkata kepada kedua wanita itu, kalian berdua, pergilah berjaga untukku. Setelah berkata demikian, dia membawa kedua wanita itu dan menghilang di kejauhan. Di aula seni bela diri, Yi Feng mengerutkan kening saat ia menyeduh obat untuk Zhong Qing. Meskipun Zhong Qing telah terbangun terakhir kali, ia segera kehilangan kesadaran lagi tak lama kemudian. Sepertinya aku harus kembali ke gunung untuk mengumpulkan lebih banyak herba. Yi Feng menuangkan obatnya dan menghela napas. Ia sempat mempertimbangkan untuk membawa Zhong Qing ke balai pengobatan, tetapi ia masih lebih percaya diri karena telah dilatih oleh sistem di bidang ini. Merasakan situasi yang mendesak,
Yi Feng tidak berani menunda. Ia memanggil kereta kuda untuk membawa Zhong Qing ke perusahaan Bao Feng, lalu mempercayakannya kepada mereka. Kemudian dia kembali ke aula seni bela diri, mengenakan keranjang bambu kecil, dan bersiap untuk mendaki Gunung Shogunate lagi. Namun sebelum pergi, ia melihat gitar kayu yang penuh sarang laba-laba dan tersimpan di sudut. Mengingat kelangkaan obat-obatan tersebut, tidak tahu kapan ia bisa kembali, ia memutuskan untuk membawa gitar ini. Kualitas suaranya cukup rata-rata. Yi Feng membuatnya karena bosan ketika dia sedang mengawasi toko. Dulu, saat ada banyak gadis di luar pintu depan saat senja, dia akan berpura-pura memainkan beberapa lagu dan berhasil memikat beberapa penggemar wanita muda. Meski mereka agak jelek, setidaknya dia bisa bilang dia punya penggemar. Kemudian, demi mencari nafkah, Yi Feng perlahan-lahan meninggalkan hobinya ini. Dan kali ini di atas gunung, waktu akan berlalu dengan lambat, terutama di malam hari, jadi dia hanya bisa membawa benda ini untuk membantu menghabiskan waktu. Hari-hari perjalanan selalu membosankan dan menjemukan, tetapi setelah 2 hari, Yi Feng telah tiba di kaki Gunung Shogunate. Tentu saja, Yi Feng tidak berkeliaran tanpa tujuan mencari tanaman obat. Dia tahu betul dalam benaknya jenis tanaman obat apa yang mungkin muncul di lokasi mana. Tianxindan, ini mungkin hanya dapat ditemukan di Grand Canyon di mana terdapat sinar matahari berlimpah dan sirkulasi udara yang baik. Yi Feng memegang peta yang dibelinya di kota, mencari lokasi salah satu tempat, dan menuju ke arah itu. Bab 103. Wu Tua, bagaimana kabarmu? Di tengah hujan gerimis, Chu Guangxi dan Sun Zuge keduanya berteriak dengan khawatir. Sejak dijebak di sini oleh Limo Che, mereka bertiga sudah acak-acakan dan kuyu. Karena formasi yang besar, ketiganya hanya bisa berpegangan dengan susah payah pada 1 inci tanah di bawah kaki mereka. Keduanya masih bisa mengandalkan kultivasi mereka untuk bertahan selama beberapa waktu, tetapi kultivasi Wu Yonghong telah hancur dan dia tidak berbeda dari orang biasa. Dia telah lama terbaring di tanah, lemah dan rapuh. Melihat kesadaran Wu Yonghong semakin memudar, Chu Guangxi dan Sun Zuge bertukar pandang sebelum mentransfer sedikit kekuatan yang tersisa di tubuh mereka kepadanya. Apa yang kalian lakukan? Merasakan masuknya kekuatan ke dalam tubuhnya, kesadaran Wu Yonghong sedikit membaik, tetapi dia berteriak dengan cemas, formasi besar ini tidak hanya menyegel kultivasi, tetapi juga menyegel aksesmu ke energi spiritual langit dan bumi. Kalian sudah tidak memiliki banyak kekuatan lagi, mengapa masih membuat keributan besar terhadapku, pria yang tidak berguna? Mendengar ini, Chu Guangxi dan Sun Zuge tertawa getir, tetapi perpindahan kekuasaan tidak berhenti. Terakhir kali di alam rahasia Guandu, jika bukan karenamu, Wu Tua, aku, Chu Guangxi, pasti sudah lama meninggal, kata Chu Guangxi. Saudara-saudara, mengapa mengatakan hal-hal ini? Meskipun kita mungkin tidak punya banyak hari lagi, sampai akhir, kita tidak akan meninggalkanmu, Wu Tua. Apa yang dikatakan Chu Tua benar, kita saudara tidak perlu bersikap begitu sopan satu sama lain, kata Sun Zuge. Dulu ketika aku bertempur melawan musuh sendirian, jika bukan karena kedatanganmu, Wu Tua, aku juga pasti sudah lama mati. Kalian semua, bahkan dengan kondisi pikiran Wu Yonghong, telah mencapai situasi berbahaya seperti itu, dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya akan air mata yang berlinang, menatap kedua sahabat lamanya dengan penuh rasa terima kasih. Mendesah, kami tidak takut mati, aku hanya khawatir pada Tuan. Setelah menyerahkan kekuatannya kepada Wu Yonghong, Sun Zuge berkata dengan khawatir. Mendengar ini, wajah Wu Yonghong kembali muram, dan dipenuhi rasa malu yang mendalam. Semua ini karena aku melibatkan Tuan, jika aku mengetahui Limo Che lebih awal, aku tidak akan membawa masalah bagi Tuan. Semua ini salahku. Jangan khawatir, Tuan memiliki kekayaan seorang bangsawan, bagaimana mungkin dia bisa dilukai oleh orang seperti Limo Che? Chu Guangxi menghibur di sampingnya. Saya harap begitu. Kerumunan itu mendesah, tetapi mereka masih dipenuhi dengan kekhawatiran yang berat. Karena pada saat normal, mereka tentu tidak akan takut Limo Che menyakiti Yi Feng, tetapi dengan adanya formasi takdir surgawi yang mengerikan, situasinya masih belum optimis. Hujan, tampaknya, telah berhenti pada titik yang tidak diketahui. Tiba-tiba, Sun Zuge sepertinya menyadari sesuatu. Dia berteriak kaget.
Cepat, lihat. Mendengar itu, kedua orang lainnya pun turut mengalihkan pandangan. Mereka mendapati bahwa di tengah perjalanan menuju puncak gunung di kejauhan, ada sesosok tubuh yang berjalan santai ke arah mereka. Ketika mereka mengenali sosok itu, ketiganya hampir melompat kegirangan. Menguasai. Hahaha, itu Tuan, itu benar-benar Tuan. Melihat kejadian ini, seluruh tubuh Wu Yonghong bergetar dan dia tertawa terbahak-bahak seakan-akan dia sudah gila. Bukankah sudah kukatakan, Chu Guangxi juga tidak lebih baik, menepuk pahanya dan berkata dengan penuh semangat, guru sangat kuat, bagaimana mungkin dia bisa dilukai oleh Li Moche? Li Moche pasti sudah ditangani oleh guru, yang tahu situasi kita dan datang khusus untuk menyelamatkan kita. Selama sesaat, ketiga lelaki tua yang bergembira selama 10.000 tahun itu meneteskan air mata kebahagiaan di wajah mereka. Jalan setapak itu sangat sulit dilalui, tanah di mana-mana berawa, jadi Yi Feng tidak berjalan cepat. Setelah berjalan perlahan untuk waktu yang lama, akhirnya dia melihat tiga sosok di depannya. Oh, bukankah itu saudara Wu dan yang lainnya? Kebetulan sekali, Yi Feng benar-benar terkejut. Bertemu dengan kenalan di pegunungan besar ini, tentu saja dia harus menyapa saudara-saudara ini. Karena itu, Yi Feng berjalan lurus ke arah mereka bertiga. Namun, melihat jalan yang ditempuh Yi Feng, ekspresi mereka bertiga langsung berubah. Mereka buru-buru berteriak, "Tuan, hati-hati, ada formasi. Anda tidak boleh datang langsung ke sini, Tuan." Sambil berteriak, ketiganya bahkan mengiringinya dengan melambaikan tangan dan kaki, takut kalau Yi Feng tidak menyadari keseriusannya. Hah, jarak ini masih agak jauh bagi Yi Feng, dia hanya bisa mendengar mereka berteriak samar-samar, tetapi tidak bisa mendengar apa yang mereka teriakkan sama sekali. Mereka mungkin menyapaku. Mereka sangat antusias. Yi Feng memikirkan hal ini, lalu berjalan ke arah mereka sambil tersenyum. Sudah berakhir. Melihat hal itu, ekspresi ketiganya berubah drastis. Perlu diketahui, bukan hanya formasi yang dibentuk oleh Li Moche saja di sini, namun juga karena medan dan medan pertempuran kuno, di sana juga terdapat formasi agung alami dan formasi kuno yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tuannya sangat kuat, jika dia tidak sengaja terperosok ke dalamnya, dia juga akan mendapat masalah besar. Bab 104. Sesaat, jantung ketiganya berdebar kencang. Akan tetapi, sang guru mengabaikan kata-kata mereka, sehingga mereka merasa tidak berdaya. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa formasi tersebut tampaknya tidak berpengaruh pada Yi Feng. Yi Feng hanya berjalan lurus tanpa terjadi apa-apa padanya sama sekali. Adegan seperti itu membuat mereka bertiga tercengang, pikiran mereka tidak mampu memahami apa yang terjadi hingga Yi Feng berjalan kurang dari setengah zang di depan mereka. Baru kemudian mereka saling bertukar pandang, menarik napas dalam-dalam, dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Ternyata mereka masih meremehkan sang guru. Kengerian sang guru telah melampaui pemahaman mereka, sampai-sampai ia bahkan dapat mengabaikan formasi kuno. Cek-cek, kami memberi hormat, Tuan. Ketiganya memberi salam hormat pada Yi Feng, sangat gembira. Tidak perlu bersikap sopan, Yi Feng tertawa. Ia sudah terbiasa dengan hal ini dalam hidupnya. Dengan menjadi orang yang jujur, ia juga memperoleh banyak rasa hormat dari orang lain, beberapa memanggilnya Sifu, yang lain memanggilnya Master atau Grandmaster. Tuan, kami sudah lama terjebak di sini, kata ketiganya dengan air mata berlinang. Terima kasih telah datang menyelamatkan kami. Terjebak di sini untuk waktu yang lama. Yi Feng mengernyitkan alisnya dan melirik tanah berlumpur di bawah kaki mereka. Memang ada genangan air yang besar. Namun, ini bukan rawa, hanya genangan air. Bagaimana mereka bisa terjebak dan tidak bisa keluar? Ketiganya sungguh melodramatis. Namun karena mereka sudah tua, hal itu dapat dimengerti. Baiklah, karena aku sudah bertemu mereka, aku akan membantu mereka. Ayo, kata Yi Feng sambil mengulurkan telapak tangannya dan berbisik. Melihat tindakan Yi Feng, ketiganya saling bertukar pandang dengan bingung dan berkata, Tuan, Anda mungkin tidak peduli dengan medan berbahaya seperti itu, tetapi kita telah terjebak di dalamnya. Bisakah kita benar-benar keluar begitu saja seperti ini? Tampaknya, bukankah ini agak terlalu ceroboh? Bukankah seharusnya sang master setidaknya membatalkan formasi besar itu terlebih dahulu? Namun alis Yi Feng berkerut karena tidak senang. Apakah mereka benar-benar berharap dia akan melakukannya di atas genangan air sialan itu?
Orang-orang tua ini benar-benar sangat dramatis. Melihat ketidaksenangan Yi Feng, ketiganya segera menyadari bahwa keraguan mereka telah membuat tuannya tidak senang. Tidak berani mengatakan apa-apa lagi, mereka buru-buru meraih telapak tangan Yi Feng yang terentang, bersiap untuk melangkah keluar meskipun dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Namun, tanpa diduga, Wu Yonghong dengan lancar ditarik keluar tanpa hambatan atau kecelakaan apapun yang terjadi. Setelah itu yang kedua, ketiga juga ditarik keluar dengan cara yang sama, seolah-olah formasi tersebut telah kehilangan efektivitasnya. Tetapi yang jelas, mereka tidak melihat Yi Feng menghancurkan formasi tersebut atau melakukan tindakan lainnya. Di mata mereka bertiga ada ketidakpercayaan. Rasa hormat mereka terhadap Yi Feng semakin meyakinkan dan mengagumi. Mereka menyadari bahwa mereka telah memandang rendah Yi Feng sekali lagi. Bukan saja dia sendiri bisa mengabaikan formasi, bahkan orang-orang di sisinya bisa langsung menjadi kebal. Jenis kultivasi seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini? Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan. Ketiganya dengan hormat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Apa yang harus disyukuri, itu hanya genangan air. Yi Feng melambaikan tangannya tanpa peduli. Genangan air sialan. Ketiganya tersenyum kecut. Hanya orang setinggi guru yang bisa menyebut tempat berbahaya seperti itu sebagai genangan air. Oh benar, Tuan Wu terluka. Bisakah Anda memeriksanya? Tepat saat itu, Chu Guangxi sepertinya teringat sesuatu dan berbicara penuh harap kepada Yi Feng. Pak Tua Chu, berhentilah, jangan ganggu Tuan lagi, kata Wu Yonghong buru-buru. Terlebih lagi, luka seperti milikku sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Tidak ada gunanya mengganggu Tuan. Oh. Mendengar ini, Yi Feng menjadi sedikit tertarik dan berkata, kemarilah, biarkan aku melihat lukamu. Guru, saya, ini. Wu Yonghong benar-benar tidak ingin merepotkan Yi Feng. Terlebih lagi, dengan dantiannya yang hancur, bahkan orang yang abadi pun akan kesulitan untuk menyembuhkannya. Hanya melihat-lihat saja tidak apa-apa, kata Yi Feng lembut. Baiklah. Wu Yonghong membuka mulutnya. Mengangkat pakaiannya, dia memperlihatkan perut bagian bawahnya. Di sana, ada lubang berdarah, dan tian dalam dirinya telah lama hancur. Ini memang agak serius. Yi Feng melihatnya. Mendengar ini, ekspresi Wu Yonghong menjadi pucat. Seperti yang diduga, bahkan sang master tidak dapat melakukan apapun terhadap dantian yang hancur. Tetapi saat dia baru saja memikirkan hal itu, suara Yi Feng terdengar lagi. Meskipun agak serius, bukan berarti tidak ada harapan. Aku akan membuatkanmu obat herbal untuk dioleskan nanti, dan semuanya akan baik-baik saja. Bab 105. Apa? Ucapan Yi Feng tiba-tiba membuat Wu Yonghong yang tadinya pucat pasi, membelalakkan matanya lebar-lebar, menatap Yi Feng penuh harap dengan seluruh wajahnya. Tuan, maksud Anda luka saya masih bisa disembuhkan? Suara gemetar Wu Yonghong keluar, dan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali karena kegembiraan. Tentu saja bisa. Meski cukup parah, belum sampai pada titik yang tidak bisa disembuhkan. Jangan khawatir, ini bukan masalah besar, kata Yi Feng lembut. Perkataan Yi Feng mengejutkan ketiga orang yang hadir saat itu. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang mampu memperbaiki dantian yang hancur. Bahkan di benua abadi Jiang, ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih mudah menghidupkan kembali orang mati daripada memperbaiki dantian yang hancur. Namun, menurut perkataan orang ini, itu bukan masalah besar. Selama beberapa saat, ketiga orang itu mengagumi Yi Feng dengan seluruh jiwa raga mereka, terutama sikapnya yang angkuh dan tidak memihak, yang membuat mereka semakin kagum padanya dari lubuk hati mereka. Sambil berbicara, Yi Feng melepas keranjang bambu di punggungnya dan mengeluarkan beberapa herba. Kemudian dia meremas ramuan tersebut dan menempelkannya pada perut Wu Yonghong, menutupi lukanya. Baiklah, pegang dengan tanganmu. Setelah menyelesaikannya dengan santai, Yi Feng melanjutkan memakai keranjang bambu. Ini, apakah itu akan berhasil? Wu Yonghong menatap kosong sambil memegangi perutnya, merasa sedikit ragu dalam hatinya. Bukannya dia tidak percaya pada Yi Feng, tetapi bisakah ramuan yang tidak dapat dipahami ini benar-benar menyembuhkan dantiannya yang hancur hanya dengan satu tamparan? Namun sesaat kemudian, matanya terbelalak kaget sementara seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ramuan-ramuan itu sekarang memancarkan panas yang hangat, dan kehangatan ini berubah menjadi kekuatan murni, yang mengembun ke arah dantiannya yang hancur. Dalam waktu kurang dari sesaat,
dan tiannya yang hancur sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Melihat penampilan Wu Yonghong, Chu Guangxi dan Sun Zuge di sampingnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Wu Yonghong menunjukkan penampilan seperti itu, jelas bahwa obatnya telah berefek. Ini benar-benar sedang diperbaiki. Keduanya bertanya serempak. Wu Yonghong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mendesis. Keduanya saling memandang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka menatap Yi Feng dengan kagum. Artinya, belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Pada saat ini, Wu Yonghong, yang gelisah, langsung berlutut di tanah. Suaranya bergetar, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kebaikan Tuan, Wu Yonghong tidak akan pernah melupakannya bahkan saat ompong. Itu hanya masalah kecil, tidak ada yang serius sama sekali, kenapa harus begitu sopan?" Melihat Wu Yonghong berlutut di tanah, Yi Feng menggelengkan kepalanya. Orang tua ini mungkin gelisah karena dia pikir dia akan mati. Namun Wu Yonghong menolak untuk bangun. Bagi seorang kultivator bela diri, kehilangan dantiannya bahkan lebih tidak tertahankan daripada kematian. Di matanya, tindakan Yi Feng bahkan lebih penting daripada menyelamatkan hidupnya. "Tuan, terakhir kali Anda menjual Dewa Rake kepada saya dengan harga murah, dan kali ini Anda telah menunjukkan kebaikan yang begitu besar kepada saya. Saya, Wu Yonghong, tidak punya cara untuk membalas Anda. Tolong jadikan saya pelayan Anda," kata Wu Yonghong dengan gemetar, sambil membenturkan kepalanya ke tanah. "Kamu terlalu sopan." Yi Feng ingin menarik Wu Yonghong, tetapi begitu dia menariknya, dia berlutut lagi. Hal ini membuat Yi Feng cukup emosional. Orang-orang di dunia yang berbeda ini, rasa terima kasih mereka masih cukup baik. Hanya dengan penggaruk dan beberapa tanaman herbal, namun dia sangat bersyukur. Melihat Wu Yonghong berlutut di tanah dan menolak untuk bangun, Yi Feng menghela napas dan berkata, "Kalau begitu, mari kita lakukan seperti ini. Mulai sekarang, kamu bisa membantuku. Ada sebidang tanah kosong di belakang aula seni bela diri milikku yang akan aku reklamasi dan tanami beberapa tanaman di sana. Terima kasih Tuan. Aku rela mati untukmu." Mata Wu Yonghong dipenuhi air mata panas, baru kemudian dia bangkit dengan gembira. Meskipun Chu Guangxi senang untuk Wu Yonghong, dia juga merasa iri. Jika bisa mengikuti Tuan, manfaat yang bisa diperoleh Wu Yonghong di masa depan tidak akan ada habisnya. "Baiklah, aku akan melanjutkan perjalanan ke pegunungan. Kalian kembali ke kota Pingjiang dulu." Setelah berbasa-basi, Yi Feng berkata dengan lembut dan melanjutkan perjalanan ke kedalaman dengan keranjang bambu kecil di punggungnya. "Tuan, mengapa kami tidak mengikuti Anda ke pegunungan?" Wu Yonghong buru-buru berkata, "Dengan begitu, kami bisa membawakan barang-barang Anda dan barang-barang sejenisnya di jalan." Ya. Chu Guangxi dan Sun Zuge juga menatap Yi Feng dengan penuh harap. Tapi Yi Feng mengerutkan kening. Ketiga orang tua ini bahkan tidak bisa memanjat selokan air yang rusak. Dan mereka ingin mengikutinya ke pegunungan. Bukankah mereka hanya akan menimbulkan masalah baginya? Untuk menghindari pelecehan mereka, Yi Feng langsung berkata terus terang, "Lupakan saja, kalian kembali saja. Mengikutiku, kalian hanya akan menjadi beban." Mendengar hal itu, muka ketiga orang itu menjadi merah. Meskipun kultivasi Wu Yonghong lumpuh sementara, Chu Guangxi dan Sun Zuge adalah Master Wu Zong yang bonafit. Namun di hadapan orang ini, mereka dianggap sebagai beban. Kalau orang lain yang mengatakan itu, ketiganya pasti sudah menamparkan mereka. Tapi di depan orang ini, selain malu, mereka merasa sangat malu. Karena di hadapan orang ini, level Wu Zong mereka benar-benar tidak berarti apa-apa. Mereka memang beban. Yi Feng mengabaikan mereka lagi dan perlahan berjalan pergi dengan keranjang bambu di punggungnya. Melihat kepergiannya, ketiganya sejenak tenggelam dalam pikiran. Transenden, tak terkekang. Seolah-olah angin dan hujan dunia ini tidak bisa memasuki matanya. Bab 106. Yi Feng membawa keranjang bambu kecil menyusuri jurang. Sementara Wu Yonghong dan yang lainnya bergegas kembali ke kota Pingjiang seperti yang diinstruksikannya. Reishi hati surga. Setelah setengah hari terburu-buru, Yi Feng akhirnya menemukan sasarannya. Ia melihatnya tumbuh sendiri di tebing terjal dari jauh. Seperti bunga plum musim dingin yang mekar di luar musimnya, ia terlihat begitu mencolok. Yi Feng meletakkan keranjang bambunya, mengambil sekop kecil yang terselip di pinggangnya,
menepukkan telapak tangannya dan memanjat ke arah tebing untuk memetik Reishi hati surga itu. Tidak jauh, seekor gagak hitam pekat bertengger di pohon tua yang ditumbuhi tanaman merambat, dengan seekor kelabang besar merangkak di sampingnya. Ada sesuatu yang menyerupai manusia di mata kedua binatang itu. Bagaimana dengan Reishi hati surga ini? Tiba-tiba, burung gagak itu berbicara dalam bahasa manusia. Saya laporkan kepada Master Heiyu, Reishi hati surga ini sudah matang. Kita tinggal menunggu Raja Iblis datang memanennya. Pada saat yang sama, kelabang juga berbicara dalam bahasa manusia. Ya, Raja Iblis telah berkultivasi secara tertutup selama 2 hari ini. Dia akan datang untuk memanennya sendiri setelah dia selesai berkultivasi dalam 2 hari. Burung gagak berkata dengan sungguh-sungguh, Reishi hati surga ini sangat penting bagi Raja Iblis. Kamu harus menjaganya dengan baik dan tidak membiarkan apapun terjadi dalam 2 hari terakhir ini. Baik, Tuan Heiyu. Jawab kelabang itu dengan hormat. Bagus. Melihat hal itu, si gagak mengangguk puas dan tanpa sadar melirik ke arah Heaven's Heart Reishi. Aduh. Begitu dia melihat, dia begitu terkejut hingga bulunya hampir rontok. Tanpa sepengetahuan mereka selama percakapan, seorang manusia telah memanjat ke Reishi jantung surga. Cepat, hentikan manusia terkutuk itu. Teriak burung gagak dengan keras. Mendengar hal itu, kelabang pun ikut terkejut. Kemudian, ia menjadi sangat marah. Kaki-kakinya yang tak terhitung jumlahnya menempel pada batang pohon saat ia menyerang dengan cepat ke arah Reishi jantung surga. Burung gagak juga tidak mau ketinggalan. Sebagai binatang iblis yang bisa terbang, ia jauh lebih cepat daripada kelabang. Ia mengepakkan sayapnya, hawa dingin yang tajam terpancar dari paruhnya yang tajam saat ia menerjang langsung ke arah manusia. Betapa indahnya. Yi Feng mengamati Reishi hati surga di hadapannya, sambil tersenyum puas. Tepat saat ia hendak memetiknya, ia melihat burung gagak menyerbu ke arahnya. Yi Feng sedikit memiringkan kepalanya dan dengan mudah menghindarinya. Hah! Burung gagak itu dipenuhi rasa tidak percaya. Manusia ini hanyalah manusia biasa, namun ia berhasil menghindari serangannya dengan mudah. Terutama saat melihat telapak tangan manusia telah mencapai Reishi hati surga, burung gagak itu langsung dipenuhi amarah. Sayapnya terbentang lebar, kekuatan iblis yang besar terkonsentrasi di antara sayapnya. Dengan setiap kepakan, ledakan energi iblis melonjak ke arah Yi Feng. Gagak sial, enyahlah. Yi Feng sangat terganggu oleh burung gagak yang mengepakkan sayapnya. Dengan lambaian telapak tangannya, ia mencoba mengusirnya. Apa? Gelombang telapak tangan Yi Feng inilah yang membubarkan ledakan dahsyat itu. Burung gagak itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Ini, lawan yang tangguh. Burung gagak itu menjadi serius. Namun, dengan manusia ini yang mencoba memanen Reishi hati surga tepat di depan mata mereka, mereka tidak dapat mentolerirnya. Tubuhnya berkelebat saat berubah menjadi pedang tajam, yang mengalirkan energi iblis ke arah Yi Feng. Dari mana datangnya burung gagak sialan ini? Minggirlah. Yi Feng sudah muak dengan gagak ini. Dia mencabut sekop besi kecil dari punggungnya dan mengayunkannya ke arah gagak itu. Memukul. Dengan akurasi 100%, sekop itu langsung menghantam burung gagak itu ke dinding tebing. Bulu-bulu beterbangan saat burung gagak itu menghantam tanah dengan keras, mati total. Mendesis. Kelabang yang sudah memanjat setengah jalan melihat ini dan menjadi sangat takut. Kakinya meringkuk ketakutan saat melilit batu, lalu berlari menjauh dengan kakinya yang banyak. Master Heiyu yang terhormat, benar-benar dipukul sampai mati oleh sekop. Sebagai kelabang kecil, dia sama sekali tidak sebanding. Manusia ini bukan manusia biasa, dia terlalu menakutkan. Dan dia bahkan ingin mengambil Reishi hati surga. Aku harus segera melapor kepada Raja Iblis. Tak lama kemudian, ia mengebor sebuah celah dan menghilang. Karena tergesa-gesa, tampaknya 2 dari sekian banyak kakinya patah. Setelah memukul gagak hingga mati, Yi Feng akhirnya memperoleh Reishi hati surga sesuai keinginannya, menyelesaikan sepertiga tugas perjalanan ini. Berikutnya adalah rumput roh air, harus ditaruh di tempat yang ada air. Yi Feng memeriksa petanya dan menuju tujuan berikutnya. Bab 107. Di sebuah gua bawah laut yang gelap dan suram, seekor kelabang besar merangkak di sepanjang dinding berbatu menuju bagian dalam gua. Di tengah-tengah gua itu juga ada seekor kura-kura tua yang sedang berbaring malas. Raja Iblis Agung,
Raja Iblis Agung, ini gawat. Kelabang itu berteriak dengan cemas, baru saja ada manusia yang datang untuk mencuri batu hati surgawi, dan bahkan memukul Tuan Heiyu hingga mati dengan sekop. Aku nyaris berhasil melarikan diri, kehilangan dua kakiku dalam prosesnya, untuk kembali dan melapor kepada Raja Iblis Agung. Apa katamu? Mendengar ini, kura-kura malas yang sedang berbaring di sana tiba-tiba berdiri. Permukaan air yang tenang tiba-tiba bergejolak menjadi gelombang yang menjulang tinggi dan ganas, menyemburkan air setinggi puluhan kaki ke udara. Maksudmu seseorang mencuri batu hati surgawi milikku? Siapa orangnya? Siapa sebenarnya orangnya? Aku juga tidak tahu siapa orangnya, yang jelas dia manusia. Dia masih di batu hati surgawi sekarang. Si kelabang buru-buru menjelaskan. Ayo, bawa aku untuk menemukannya. Aku pasti akan membunuh manusia terkutuk ini. Kura-kura itu memancarkan amarah yang tak terbatas, dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang dalam sekejap. Kelabang itu segera mengikutinya. Sepertinya peta menunjukkan ada gua air di sini. Aku ingin tahu apakah ada rumput air roh di dalamnya. Yi Feng tiba di sebuah sungai kecil, dan sepertinya ada sebuah gua tidak terlalu jauh yang bisa mengarah ke gua bawah air itu. Mengikuti aliran sungai ke hulu, Yi Feng akhirnya menemukan pintu masuk gua dan masuk ke dalamnya. Di dalam gua, perasaan itu terasa aneh dan menyeramkan. Dia tidak bisa melihat tangannya terentang di depannya, semuanya gelap gulita. Dia hanya bisa merasakan tetesan air kecil menetes dari dinding gua di atas, mendarat di bahunya dan membuatnya merinding. Yi Feng menggigil dan mengeluarkan mutiara api dari dadanya. Begitu mutiara api keluar, ia menerangi seluruh gua sekaligus memberi Yi Feng perasaan hangat. Hah! Setelah baru saja melihat bagian dalam gua dengan jelas, Yi Feng terkejut melihat jejak rumput air roh. Saya sangat beruntung hari ini, tapi kelihatannya pohon ini cukup tinggi. Mungkin perlu usaha. Yi Feng mengangguk dan meletakkan keranjang bambu di punggungnya. Kemudian, sambil memegang sekop kecil, dia mulai memanjat ke arah rumput air roh. Seorang manusia, katakan padaku, di mana manusia itu? Pada saat ini, Bogu si kura-kura dan kelabang juga tiba di batu hati surgawi. Batu hati surgawi sudah hilang, dan selain mayat Heiyu yang hancur di dinding tebing, tidak ada yang bisa dilihat. Aku, Raja Iblis Agung, saat aku pergi, dia masih di sini. Kelabang itu menjelaskan dengan cemas. Sialan, manusia rendahan berani menginjak kepalaku, Bogu. Dalam kemarahannya, Bogu tiba-tiba diselimuti oleh kilatan cahaya dan berubah menjadi seorang lelaki tua yang membawa cangkang kura-kura di punggungnya. Namun, wajahnya sangat mengerikan, dengan fitur wajahnya yang saling menempel, membuat orang-orang merasa takut hanya dari penampilannya saja. Di manakah 18 Raja Iblis? Dengan raungan lain darinya, angin iblis mulai berputar di sekitar Bogu. Setelah itu, seorang pria berkepala macan tutul melompat ke udara. Tepat setelah macan tutul datanglah Raja Iblis Monyet, Raja Iblis Babi, Raja Iblis Serigala, Raja Iblis Elang, dan 18 Raja Iblis lainnya. Mereka semua bergegas dan berlutut di hadapan Bogu. Raja Iblis Agung, bolehkah kami bertanya mengapa Anda memanggil kami? 18 Raja Iblis bertanya serempak. Ekspresi Bogu tampak muram saat dia memberi perintah berat, seorang manusia telah datang ke pegunungan. Dia tidak hanya mengambil batu hati surgawi milikku, tetapi dia juga membunuh Heiyu. Aku ingin kau menemukan jejak manusia ini dalam waktu setengah jam dan membawanya ke hadapanku. Aku akan memakan daging dan darahnya. Ya, Raja Iblis Agung. Atas perintah itu, 18 Raja Iblis berubah menjadi angin iblis dan segera pergi. Raja Iblis Agung, jangan marah. Ini wilayah kita, dia pasti tidak pergi jauh, kelabang itu merengek sambil tersenyum. Dengan kilatan energi iblis, dia juga berubah menjadi kelabang berkepala manusia, meskipun lengan dan kakinya yang banyak masih tersisa. Dengan patuh dia berkata, Raja Iblis Agung, tolong tunggu di sini sementara aku memijat bahumu. Selagi dia bicara, tangannya yang tak terhitung jumlahnya bekerja sama dengan ahli untuk memijat bahu Bogu. Dasar tidak berguna, hanya ini gunanya. Kalau tidak, hanya karena kehilangan batu hati surgawi, aku pasti sudah mengumpankanmu ke Raja Elang, Bogu mendengus dingin. Ya, kau benar. Kelabang menyeka keringatnya dan bekerja lebih keras. Setengah jam berlalu dengan cepat,
dan 18 Raja Iblis kembali ke Bogu tepat waktu. Namun, wajah mereka semua menunjukkan ekspresi serius saat mereka berlutut di tanah dan dengan tenang melaporkan, Raja Iblis Agung, kami telah mencari di seluruh pegunungan tetapi tidak dapat menemukan jejak manusia itu. Apa katamu? Bogu tiba-tiba berdiri, auranya yang kuat langsung menerbangkan kelabang di belakangnya. Matanya yang muram menatap ke arah 18 Raja Iblis, membuat mereka bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Berikan perintah kepadaku, perluas area pencarian. Manusia terkutuk itu harus ditemukan. Bogu menggerutu. Ya, 18 Raja Iblis menghilang lagi. Raja Iblis Agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kelabang itu perlahan merangkak kembali dan bertanya dengan hati-hati. Manusia terkutuk itu yang berani mencuri batu hati surgawiku, aku akan memastikan dia tidak akan menemui akhir yang baik, Bogu berkata dengan muram. Namun, terobosan raja ini sudah dekat. Tidak ada lagi kecelakaan yang bisa terjadi dengan rumput air roh. Aku akan kembali ke rumah guaku terlebih dahulu dan menyerap rumput air roh. Setelah itu, aku akan secara pribadi menghadapi manusia terkutuk itu. Bab 108. Dua sinar cahaya menyambar keluar, dan kedua iblis itu kembali keluar rumah gua air. Rumput air roh telah matang dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Kau dan aku akan menyatukan energi iblis kita dan mengikutiku untuk berubah menjadi bentuk asli kita untuk memasuki rumah besar. Bogu memerintahkan kelabang itu dengan sikap bermartabat, ketika aku menyerap rumput air roh, kau akan berada di sisiku untuk melindungiku. Setelah aku menyelesaikan kultivasi tertutupku, kita akan menemukan manusia terkutuk itu bersama-sama. Jika kita tidak dapat menemukannya, bunuh setiap manusia yang kita lihat di gunung ini dan perbaiki mereka semua menjadi tongkat manusia. Baik, Tuan Bogu, jawab kelabang itu dengan hormat. Dengan kilatan cahaya, kedua setan itu kembali ke wujud aslinya, kura-kura dan kelabang, dan merangkak menuju bagian dalam gua. Pelan-pelan, Yang Mulia Kaisar masih di belakangmu. Sambil merangkak, Bogu berteriak dengan tidak puas saat dia melihat kelabang itu dengan cepat memanjat ke depan. Ya, Yang Mulia Iblis, melihat langkah Bogu yang lamban, kelabang itu mendecak lidahnya tetapi tidak berani berbicara. Dia hanya bisa merangkak perlahan di belakang Bogu. Benar-benar butuh waktu lama bagiku untuk memetik rumput air roh ini. Yi Feng dengan hati-hati meletakkan rumput air roh yang baru dipetik ke dalam keranjang bambu, menyeka keringat di dahinya, dan menampakkan ekspresi puas. Pada saat yang sama, Bogu dan kelabang akhirnya merangkak masuk dan kebetulan melihat pemandangan ini. Siapa di sana? Orang macam apa yang berani datang ke guaku dan mencuri rumput air rohku? Mata Bogu langsung terbelalak saat dia membeku di tempat, tercengang. Perlu diketahui bahwa ini adalah gua iblisnya sebagai Raja Iblis, dan iblis kecil biasa tidak akan mau mendekatinya, apalagi masuk untuk mencuri barang. Dia sama sekali tidak menyangka ada seseorang yang begitu berani. Raja Iblis, dia adalah manusia yang mencuri hati langit. Kelabang itu juga membeku saat dia dengan cemas memanggil Raja Iblis. Apa? Mata Bogu membelalak, dan amarah yang tak terbatas meledak dari tubuhnya. Dia telah mencari manusia terkutuk ini kemana-mana, tetapi tidak menyangka penjahat ini akan langsung datang ke sarangnya dan mengambil rumput air roh yang baru saja tumbuh. Tak termaafkan. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Mati. Saat amarahnya mencapai langit, energi iblis yang kental mengamuk dengan dahsyat di dalam tubuhnya saat dia berubah wujud untuk menyerang Yi Feng. Akan tetapi, saat dia hendak berubah, sebuah suara terkejut terdengar. Hah! Betapa besarnya kura-kura. Bersamaan dengan suara itu, sebuah kaki menghentak ke bawah dan mendarat di cangkang Bogu. Hentakan ini memaksa Bogu yang sedang bertransformasi menelannya kembali. Seolah-olah 10.000 gunung membebani kepalanya. Bahkan Raja Iblis Bogu yang perkasa tidak bisa bergerak sedikit pun di bawah hentakan itu. Ini, kekuatan macam apa ini? Bogu, yang dihentakkan kakinya, membelalakkan mata, penuh keterkejutan. Akan tetapi, yang lebih kental dari rasa terkejut itu adalah kemarahan dan kehinaan. Dia, sang Raja Iblis yang terhormat, sebenarnya diinjak-injak oleh manusia biasa. Bagaimana dia bisa mentolerir hal ini? Mati, kamu harus mati.
Bogu meraung histeris di dalam hatinya sementara kekuatan dahsyat Raja Iblis beredar dengan panik di dalam tubuhnya saat dia berjuang dengan sekuat tenaga untuk membalikkan badan dan menyerang dari bawah kaki. Kura-kura tua yang cukup bersemangat, ya. Merasakan kekuatan yang muncul dari bawah kakinya, Yi Feng pun menjadi marah. Ia meletakkan keranjang bambu, mengangkat kura-kura tua itu ke atas kepalanya, dan membantingnya dengan keras. Pukulan itu membuat Bogu melihat bintang-bintang dan rasa pusing menguasainya. Kebencian di hatinya pun berubah menjadi ketakutan setelah bantingan itu. Dia tidak percaya bahwa kekuatan iblisnya yang dahsyat sebagai Raja Iblis menjadi tidak berguna sama sekali di hadapan manusia ini. Dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu aneh dan tak masuk akal sepanjang hidupnya sebagai Raja Iblis. Mungkinkah suatu pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya? Mungkinkah orang ini salah satu ahli manusia teratas yang mencapai tingkat Sein bela diri atau Kaisar bela diri? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia punya cara yang tak terduga dan berani mengabaikan kewenangannya sebagai Raja Iblis Bogu dan langsung masuk ke guanya untuk memetik rumput air roh? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan napas. Jika memang begitu, maka orang ini bisa menyaingi para Demon Sein atau Demon Emperor di dunia iblis. Dalam situasi seperti itu, apa peluang yang dia, Bogu, miliki? Apa yang harus dia lakukan? Pikiran Bogu menjadi kacau. Ini adalah krisis terbesar yang pernah dialaminya sejak menjadi Raja Iblis. Tepat saat dia tengah putus asa memikirkan cara mengatasi namun sama sekali tidak berdaya, tatapan Yi Feng kebetulan tertuju pada kelabang di dekatnya. Kelabang sebesar itu ternyata ada juga. Yi Feng mengerutkan kening. Kelabang itu menjijikkan. Kelabang itu ketakutan mendengar kata-katanya. Dia benar-benar menyaksikan betapa mengerikannya manusia ini, pertama menghancurkan si bulu hitam dengan satu sekop, lalu menginjak-injak Raja Iblis. Dengan tingkat kekuatan seperti itu, dia sama sekali tidak berniat melawan manusia ini. Maka, di saat berikutnya, dia membalikkan perutnya dan tergeletak tak bergerak di tanah. Berpura-pura mati. Melihat ini, mata Bogu terbelalak. Kerja bagus, Night Breeze Centipede. Kau tidak datang untuk melindungiku di saat-saat genting, kau bahkan terang-terangan berpura-pura mati di hadapanku. Ini benar-benar keterlaluan. Tetapi ini juga memberi Bogu sebuah ide. Setelah ragu-ragu sejenak, dia pun dengan tegas menggertakkan giginya, menutup matanya, dan jatuh tak bergerak ke tanah dengan suara berderak. Meskipun sangat memalukan bagi Raja Iblis yang terhormat untuk harus berpura-pura mati demi menyelamatkan hidupnya, dia tidak punya pilihan lain jika dia ingin lepas dari cengkeraman manusia ini. Lagi pula, tidak ada saksi lain. Bab 109. Yi Feng menusuk kelabang itu dengan sekopnya. Bagaimana bisa kelabang sebesar itu tiba-tiba mati seperti ini? Yi Feng penuh dengan kebingungan. Awalnya dia ingin menghabisinya dengan sekop, tetapi karena merasa itu terlalu menjijikkan, dia tidak mau melakukannya lagi. Setelah itu, Yi Feng berjalan mendekati kura-kura tua itu. Mendengar langkah kaki Yi Feng, jantung Bogu berdebar gugup, tetapi mengingat bagaimana kelabang angin malam nyaris lolos dengan berpura-pura mati, dia pun sedikit rileks. Apakah kura-kura tua ini juga mati? Yi Feng menendangnya dengan kakinya, sambil berpikir pasti dia terbentur sampai mati setelah terjatuh. Mendengar ini, Bogu menghela napas lega. Sepertinya dia tidak mengungkapkan apapun, dan kemungkinan besar akan segera bisa melarikan diri. Namun saat dia baru saja bersantai, suara Yi Feng yang bersemangat terdengar. Kura-kura besar seperti itu adalah tonik yang hebat. Aku akan membawanya pulang dan memasaknya menjadi sup, yang akan sangat cocok untuk para muridku sebagai pelengkap. Kalimat itu menghantam pikiran Bogu bagai sambaran petir. Dia, sang Raja Iblis Agung, benar-benar akan diubah menjadi sup. Karena tidak mampu menahan hantaman tersebut, dan masih sangat marah karena terjatuh, mata Bogu menjadi gelap dan dia langsung pingsan. Dengan menggunakan cahaya dari mutiara apinya, Yi Feng mengambil beberapa tanaman air dari air di dekatnya dan mengikatnya ke tali rumput. Ia kemudian mengikat kura-kura tua itu dengan erat dan mengambilnya dengan tangannya. Sambil menimbangnya di tangannya, Yi Feng mengangguk puas. Kura-kura ini pasti beratnya beberapa jin. Muridku tidak akan mampu menghabiskannya sendirian, aku harus memanggil Pak Tua Wu, Pak Tua Qingshan dan yang lainnya untuk melengkapinya lain waktu. Setelah berkata demikian, Yi Feng mengeluarkan petanya lagi. Bunga jalan awan.
Obat ini tidak akan mudah ditemukan, aku hanya bisa mengandalkan keberuntungan di mana-mana. Setelah berbicara, Yi Feng memanggul keranjang bambu di punggungnya, sambil memegang kura-kura di satu tangan, dia berjalan keluar dari gua air. Tak lama setelah Yi Feng pergi, kelabang angin malam merangkak mendekat sambil membalik badan, wajahnya dipenuhi rasa takut yang tak kunjung hilang, matanya dipenuhi teror yang hebat. Mengingat keadaan menyedihkan sang Raja Iblis, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Karena panik, dia merangkak keluar dari gua, dan mungkin karena tergesa-gesa, dua kakinya patah. Namun dia tetap tidak berani berhenti, merangkak menuju pegunungan. Cepatlah, kita dalam masalah besar. Semuanya keluarlah, bogu sang Raja Iblis akan dimasak menjadi sup. Sambil berteriak panik, dia memberitahukan setan-setan yang ada di dekatnya. Peristiwa dahsyat ini sontak membuat kaget semua iblis besar maupun kecil yang ada di pegunungan itu. Mendengar kabar tersebut, 18 Raja Iblis pun ikut bergegas kembali berkumpul di sebuah lembah gelap. Kelabang angin malam, apa yang sebenarnya terjadi? Mata tajam Raja Elang berbinar saat ia menatap kelabang angin malam dan bertanya. 18 Raja Iblis, kalian harus memikirkan cara. Manusia itu terlalu kejam. Kelabang angin malam menangis dengan sedih, manusia itu langsung masuk ke gua Raja Iblis, tidak hanya mencabut rumput air rohnya, tetapi juga menangkap Raja Iblis dengan mengatakan dia akan membawanya kembali untuk membuat sup. Dan aku bertarung dengannya selama 300 ronde, dengan mengorbankan dua kakiku, dan tahu bahwa aku tidak berdaya untuk menyelamatkan Raja Iblis, aku tidak punya pilihan selain berlari keluar untuk memberitahu Anda. Omong kosong yang sombong. Sosok perkasa dari Raja Macan Tutul melangkah maju, menatap kelabang angin malam dan berkata dengan berat, bahkan Raja Iblis pun ditangkap oleh manusia itu, kau hanyalah seekor kelabang kecil, bagaimana kau bisa bertarung dengannya selama 300 ronde? Dengan sikap skeptis Raja Macan Tutul, tatapan curiga Raja-Raja Iblis lainnya segera beralih ke kelabang angin malam. Itu benar sekali. Kelabang angin malam dengan cepat menjelaskan, satu-satunya alasan aku bisa melawannya selama 300 ronde adalah karena setelah Raja Iblis melawannya, kekuatan batinnya sangat terkuras dan hampir tidak ada yang tersisa. Berbicara tentang hal ini, air mata mengalir di mata Nightwind Centipede. Wajahnya penuh rasa malu, dia berkata, awalnya aku pikir aku bisa menyelamatkan Raja Iblis, tetapi pada akhirnya aku hanyalah kelabang dengan kekuatan terbatas. Ini salahku, semua salahku, aku sangat tidak berguna. Melihat hal itu, Raja Elang dan yang lainnya merasa gelisah. Mengetahui bahwa mereka telah berbuat salah kepada Nightwind Centipede, mereka segera berjalan mendekat dan menepuk bahunya, sambil dengan lembut menghiburnya, roh iblis Nightwind, tadi kami terlalu kasar dengan kata-kata kami, jangan dimasukkan ke hati. Kami semua tahu kamu telah melakukan yang terbaik. Benar sekali, kita semua bisa melihat usaha yang telah kau lakukan untuk menyelamatkan Raja Iblis. Raja Macan Tutul juga menghibur, kau harus fokus pada pemulihan luka-lukamu. Serahkan penyelamatan Raja Iblis pada kami. Bagaimana aku bisa? Kelabang angin malam mengedipkan matanya, dengan malu berkata, aku sudah melakukan apa yang bisa kulakukan. Beristirahatlah dengan baik mulai sekarang. Kau sudah berusaha sekuat tenaga. Sekarang fokuslah untuk pulih, kata Raja Kera. Mendengar ini, yang lain pun mengangguk setuju. Baiklah, Raja Iblis, kalau begitu aku tidak akan berbasa-basi. Aku akan kembali untuk memulihkan diri selama beberapa hari terlebih dahulu. Saat lukaku sembuh, aku akan datang membantu kalian semua. Kata kelabang angin malam dengan emosional, lalu berubah ke wujud aslinya dan perlahan merangkak keluar dari lembah. Tepat setelah merangkak keluar dari lembah, ia segera berlari ke gundukan tanah, menggali setumpuk harta karun, dan segera merangkak menjauh dari pegunungan itu tanpa menoleh ke belakang. Bab 110. Teman-teman, penangkapan Yao Huang sangat penting. Mari kita pikirkan bersama dan buat rencana. Raja Macan Tutul berdiri di tengah, mengawasi segalanya sambil berbicara. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh roh iblis Ye Feng, kekuatan manusia ini seharusnya lebih besar dari Yao Huang, tetapi mungkin tidak jauh berbeda, Raja Elang merenung. Jika tidak, roh iblis Ye Feng tidak akan mampu melawannya selama 300 ronde. Benar, Raja Elang memang masuk akal, kata Raja Kera. Namun, kekuatan orang ini sudah di luar jangkauan kita.
Terlebih lagi, aku semakin penasaran mengapa dia bersusah payah menangkap Yao Huang, dan bahkan ingin memasaknya menjadi sup. Semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh, bertanya-tanya apa tujuan orang ini. Untuk sesaat, suasana menjadi sunyi. Akhirnya, Raja Babi melangkah maju dan berkata, dengan menangkap Yao Huang dan mengancam akan memasaknya menjadi sup, dia jelas menghina kita. Mengingat bahwa manusia selalu memendam kebencian terhadap alam iblis kita, tindakannya kemungkinan besar dimaksudkan untuk memprovokasi kita, atau bahkan menyatakan perang terhadap iblis Gunung Mufu. Benar juga, tapi mungkin juga dia ada di sini untuk membalas dendam, sela Raja Rusa. Kita semua pernah memakan beberapa manusia yang berkeliaran di pegunungan, dan Yao Huang bahkan lebih dari itu selama bertahun-tahun. Kemungkinan salah satu manusia yang dimakan itu adalah junior atau murid orang ini. Apa yang dikatakan Raja Rusa masuk akal, kata Raja Monyet. Manusia selalu menganut prinsip, mata ganti mata. Hal ini sejalan dengan tujuannya memasak Yao Huang menjadi sup. Dua alasan yang kau tebak kemungkinan besar benar, Raja Macan Tutul mengangguk. Tapi bagaimanapun juga, kita sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Yao Huang. Jadi mari kita buat rencana yang konkret. Menurutku, apapun alasannya, tindakan manusia ini merupakan pernyataan perang terhadap para iblis Gunung Mufu, gerutu Raja Elang dalam-dalam. Dan manusia adalah musuh bersama alam iblis kita. Provokasinya memberi kita cukup alasan untuk melaporkan masalah ini kepada Yao Huang di wilayah lain dan meminta bantuan mereka. Saya setuju. Saya pun setuju. Meskipun kadang-kadang terjadi gesekan antara wilayah kita, ketika menghadapi musuh bersama dan ketidakadilan yang parah, saya yakin mereka akan mengesampingkan perbedaan mereka untuk sementara. Raja Iblis lainnya juga mengangguk pada saat ini. Karena punya rencana, ke-18 Raja Iblis itu berubah menjadi aliran cahaya dan berlari menjauh. Dalam satu hari, 18 Raja Iblis telah menghubungi Yao Huang di wilayah lain Gunung Mufu. Benar saja, ketika menghadapi musuh manusia biasa, Yao Huang lainnya memilih untuk mengesampingkan keluhan mereka dan mengulurkan tangan. Atas perintah Yao Huang, semua iblis Gunung Mufu bersatu dan mengeluarkan perintah membunuh. Begitu perintah pemusnahan dikeluarkan, Gunung Mufu berguncang hebat. Banyak sekali hewan biasa yang panik, dan para iblis yang biasanya bersembunyi di balik bayangan muncul dari pegunungan. Di pegunungan, bunga jalan awan ini sungguh sulit ditemukan. Yi Feng menggendong Raja Besar Ba di satu tangan sambil membawa keranjang bambu kecil, dan terus berjalan. Dan sepertinya aku tersesat. Wajah Yi Feng menjadi gelap saat dia melihat peta di tangannya, dipenuhi amarah. Dia telah mengembara di pegunungan ini untuk waktu yang lama tanpa menemukan jalan keluar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, pedagang curang sialan, memberiku peta palsu. Aku mengutukmu untuk memiliki seorang putra tanpa nyali. Hah, sepertinya ada banyak orang di depan. Tepat saat Yi Feng bingung harus berbuat apa, dia melihat banyak orang berkumpul di tengah gunung di depannya. Matanya langsung berbinar. Tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka seharusnya tahu jalan keluar. Yi Feng menggendong kura-kura itu dan segera berjalan mendekati orang-orang itu. Berhenti, siapa yang pergi ke sana? Tetapi begitu Yi Feng mendekat, dua pria muda bersenjata pedang terbang mendekat dan menghalangi jalannya. Para pembudidaya. Yi Feng sedikit terkejut, tetapi segera tenang. Sambil tersenyum, dia berkata, "Halo, saya di sini untuk menanyakan arah. Apakah kamu tahu jalan keluar dari pegunungan ini?" "Tidak tahu, enyahlah." Kedua pemuda itu berteriak kasar. "Apakah itu perlu?" Yi Feng mengerutkan kening. "Aku hanya bertanya arah." Orang biasa saja berani membantah. Wajah kedua pemuda itu berubah marah, dan mereka segera menghunus pedang panjang mereka, memaksa Yi Feng mundur. Hal ini membuat Yi Feng mengerutkan kening. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antara para kultivator di alam yang sama? Sekte Qingshan di dekat rumahnya tampak jauh lebih jujur. Berhenti. Tepat pada saat itu, sebuah suara merdu memanggil, langsung menghentikan kedua pemuda itu. "Nona Li." Melihat hal itu, kedua pemuda itu segera mundur dan membungkuk hormat, mata mereka dipenuhi kekaguman dan sedikit rasa hormat. Yi Feng juga melihat seorang wanita berusia 20-an. Dia mengenakan gaun putih, menonjolkan bentuk tubuhnya yang menawan. Matanya yang cerah dan giginya yang putih, dengan rambut hitam panjang yang menjuntai di bahunya.
Tangannya yang ramping menggenggam pedang biru dengan ringan. Alisnya yang berkerut memancarkan aura keterasingan dan gengsi. Apa yang sedang terjadi? Wanita itu bertanya dengan dingin. Melapor ke Nona Li, seorang pria tak berpendidikan yang entah dari mana mengganggu Anda. Kami hendak mengusirnya. Kedua pemuda itu segera menjelaskan, lalu bergerak untuk mengusir Yi Feng. Namun wanita itu mengangkat tangan gioknya untuk menghentikan mereka. Kedua pemuda itu tampak bingung tetapi tidak berani menolak. Mata wanita itu yang cerah mengamati Yi Feng. Keranjang bambu di punggungnya, kura-kura di tangannya, dan kurangnya fluktuasi energi, semuanya memberi tahu dia bahwa dia tidak diragukan lagi adalah orang biasa. Karena itu, dia menurunkan kewaspadaannya dan berkata tanpa ekspresi, "Apa urusanmu?" Wanita itu bersikap dingin namun tampak masuk akal, jadi Yi Feng dengan sopan menjawab, "Nona, saya hanya ingin menanyakan arah keluar dari pegunungan ini." Menanyakan arah. Wanita itu mengernyitkan dahinya dan berkata dengan dingin, "Dasar orang bodoh, berani masuk tanpa izin ke pegunungan ini." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun suaranya yang merdu terdengar, "Kalian berdua, antar dia turun gunung. Pastikan untuk menyelesaikannya, atau dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup." "Terima kasih, Nona." Melihat ini, Yi Feng dengan sopan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun dia tidak memberikan tanggapan lebih lanjut, dengan anggun menggenggam rok bersaljunya dengan tangan gioknya saat dia duduk bersila, perlahan-lahan menutup matanya yang cerah. Kedua pemuda itu membawa Yi Feng menuruni gunung, tetapi tak lama kemudian, mereka berbalik dan pergi. "Hai saudara-saudara, apa kabar?" Yi Feng menatap mereka dengan bingung. Mereka bahkan belum berhasil keluar. Puaslah, anak kecil. Kalau bukan karena wajah Nona Li, aku tidak akan mau bicara sepatah kata pun pada orang biasa sepertimu. Apakah kau berhasil turun gunung dalam keadaan hidup atau mati, itu bukan urusan kami." Seorang pemuda berkata dengan nada meremehkan. "Benar, nyawa orang biasa tidak ada nilainya, tidak ada gunanya merasa sedih jika kau mati." Pemuda yang lain menggema dengan nada mengejek, lalu mereka dengan cepat terbang menjauh, jelas tidak peduli apakah Yi Feng hidup atau mati. "Baiklah kalau begitu." Yi Feng mengusap hidungnya, tidak peduli, dan terus menggendong Raja Tua Ba untuk mencari jalan keluar. Dia hanya tidak mengerti mengapa wanita itu mengatakan tempat ini berbahaya. Selain binatang buas sesekali, semuanya tampak baik-baik saja. Mungkin para petani hanya terlalu tegang. "Apakah kamu mengantarnya menuruni gunung?" Saat kedua pemuda itu kembali, wanita yang duduk itu perlahan membuka matanya dan bertanya tanpa ekspresi. "Mengawal, mengantarnya keluar," jawab kedua pemuda itu seraya menundukkan kepala tanda mengerti. Wanita itu memandang mereka sejenak, lalu menutup matanya lagi. Namun, pada saat berikutnya, dia merasakan krisis besar mendekat. Sebelum dia bisa bereaksi, energi iblis yang pekat meledak di udara. Didampingi oleh bayangan yang menerkam dari tanah, seekor elang jantan besar menukik ke bawah dengan cakar yang tajam, berteriak dengan niat membunuh semua manusia di pegunungan ini, jangan biarkan seorang pun hidup.